Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat, yang solih dan solihah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Namun terlebih dahulu, silakan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian. Baiklah anak-anak sekalian, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Anak-anak yang solih dan solihah, materi pertama pada pertemuan kali ini khususnya untuk kalian kelas 4 sekolah dasar, yaitu tentang surat Al-Falaq. Mari kita belajar bersama tentang surat Al-Falaq. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang berpahala. Selain kita baca, Al-Quran harus kita pelajari serta kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan jelas. Tartil maksudnya perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Jika sebuah rumah dibangun dengan kebiasaan membaca Al-Quran oleh tiap anggota keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya dengan ketenangan dan keselamatan. Amin. Surat Al-Falaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Al-Falaq sendiri itu artinya waktu subuh dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 5 ayat yang diturunkan sesudah surat Al-Fil. Dalam Al-Quran, surat Al-Falaq berada pada urutan surat ke-113. Surat Al-Falaq menjelaskan tentang perintah agar umat Islam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Mari anak-anak sekalian, kita bersama-sama menyimak dan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makna dan kandungan dari surat Al-Falaq. Salah satu kandungan surat Al-Falaq adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq antara lain kejahatan dari sesama makhluk Allah, kejahatan malam jika telah gelap gulita, kejahatan tukang-tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Surat Al-Falaq mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut dimintai pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung dan berlindung.
Dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq diturunkan bersama surat An-Nas ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Labid menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpulan tali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul itu satu persatu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan. Rasulullah membaca surat Al-Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacanya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk. Demikianlah anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi video ini. Kalian bisa melihat di bawah video ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar bersama pada kesempatan lain waktu. Tunggu video selanjutnya ya anak-anak. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.